Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang syi'lun adun ado yang lentuan pemulia. Sebagaimana yang kita bacakan tadi firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 120, di mana Allah berpesan, walan tarda ankal yahudu walan nasara, tidak akan pernah tenang Yahudi, tidak akan pernah ridha Yahudi. Allah berfirman kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad, apa yang disampaikan? Wahai Muhammad, wahai Rasul, wahai Nabiku, kata Allah, tidak akan pernah tenang dan ridha kepadamu orang-orang Yahudi tersebut. Begitu pula orang-orang Nasrani. Kapan mereka baru senang dan tenang? Hatta tattabi'a millatahum, sehingga engkau, pengikutmu, akan berbalik kiblat meninggalkan Islam, berbalik kiblat meninggalkan agama yang mulia, ikut kepada ajaran mereka. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau sampaikan makna walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walaisatil yahudu ya Muhammad, tidak akan ada orang-orang Yahudi itu Muhammad, walan nasara, orang-orang Nasrani, biradiyatin anka abadan, mereka adalah orang-orang yang ridha terhadap kehadiranmu. Apa maksudnya? Ridha terhadap syariat Islam yang sudah kupesankan kepadamu, yang berikutnya engkau sampaikan kepada seluruh penjuru dunia. Begitu pula penafsiran substansinya yang disampaikan oleh Imam Al-Bughawi, Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanzir. Intinya dari ayat tersebut, orang-orang Yahudi yang tidak berKTP-kan Islam, orang-orang Nasrani yang tidak berkalimatkan la ilaha illallah, mereka selama-lamanya, kata Allah kepada Nabi 14 abad yang silam, tidak akan pernah senang dan tenang, ridha dan damai terhadap keberadaan Islam di seluruh penjuru dunia. Inilah yang kita rasakan hari ini, hamba Allah. Islam itu sebagaimana yang dipesankan oleh Rasul dalam sebuah hadisnya, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha, akan datang, akan hadir, akan dekat, kata Nabi kepada umatku. Apa itu ya Rasulullah? Mereka akan diperebutkan seperti makanan di atas meja hidangan. Salah seorang sahabat bertanya, amin killatin nahnu yawma idzin ya Rasul, apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit sehingga kami mampu ditaklukkan, sehingga kami centang perenang, sehingga kami bak makanan di atas meja hidangan? Apa kata Rasul? La bal antum kathir, engkau pada waktu itu, kata Rasul, jumlahmu kuantitas namun tidak memiliki kualitas. Kenapa itu bisa terjadi terhadap umat Islam ya Rasulullah? Mereka ditimpakan dengan sebuah penyakit yang namanya wahan. Apa itu wahan? Wa mal wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan segala isinya, segala tipu dayanya, segala kemewahannya, sehingga takut yang namanya kematian. Dulu saat pertama Palestina itu direbut, saat pertama Palestina itu dibombardir oleh Zionis Israel, ada Perdana Menteri mereka malamnya berkata, kami tidak bisa tidur, menganggap dan seolah-olah bangsa Arab itu akan membalas dendam terhadap kehidupan kami. Malam bom Palestina, mereka Perdana Menteri tersebut yang ada di Israel tidak bisa tidur, seolah-olah tinggal tabudah awak Israel nyohanani. Tapi saat mereka membuka mata, hal yang dimimpi oleh mereka tidak terwujud dan tidak terjadi. Orang-orang yang berKTP-kan Islam di seluruh penjuru dunia dan yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan, mereka memilih diam saat dibantai penduduk Palestina di pelataran Masjidil Aqsa oleh orang-orang Zionis Israel. Di mana orang-orang yang punya tenaga dan kekuatan, kapasitas yang akan membela Palestina
hari ini banyak orang yang diam. Alhamdulillah di tempat kita hari ini, di masjid kita, digalang dana, diadakan doa bersama, disampaikan bagaimana kenapa kita harus membela mereka dan mendoakan mereka, sekaligus memberikan harta terbaik kita kepada orang-orang yang ada di Palestina. Ingat, masjid yang termulia ketiga yang Allah ciptakan dalam dunia ini, walaupun masjid itu adanya dalam riwayat ada yang diutarakan hampir berbarengan dengan Masjidil Haram, tetapi urutan ketiganya adalah Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina. Masjidil Aqsa akan diabadikan dalam Al-Quran sampai kapanpun umat Islam ini punya beban moral untuk membela masjid yang pernah menjadi kiblat pertama, masjid yang pernah dihijrahkan Nabi, diisrakan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad pernah satu waktu rindu untuk menghadap kepada Masjidil Aqsa. Sampai sekarang siapa yang mempertaruhkan nyawa untuk membela masjid kita? Itulah penduduk-penduduk yang ada di Palestina. Palestina itu tempatnya para nabi-nabi. Palestina itu negerinya para anbiya. Palestina itu merupakan tempat lahirnya imam mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i. Ada yang berpendapat di Askelon, ada yang berpendapat lahirnya Imam Asy-Syafi'i di jalur Gaza. Gaza itu tempat yang sedang dibombardir oleh Zionis Israel sekarang. Kalau berbicara mufti Palestina yang bersembunyi di Jerman saat Indonesia mengemukakan kemerdekaannya, memproklamirkan kemerdekaannya, siapa yang mengucapkan secara personal? Itulah mufti Palestina yang bersembunyi dari kejaran musuh di Jerman. Saat beliau mengetahui Indonesia sudah merdeka, apa yang beliau layangkan? Surat selamat atas kemerdekaan Indonesia. Maka kita punya beban moral untuk membela mereka, untuk mendoakan mereka. Tengku, kamu hanya mampu untuk berperang pergi ke sana, membantu mereka untuk melawan musuh Zionis Israel. Apa yang harus kami lakukan? Berikan investasimu untuk kemudian hari disumbangkan kepada mereka. Siapa tahu dengan wab legedanyo tagalang dana itu akan sampai untuk bisa mereka terapkan, mereka pakai dalam kehidupan di mana kurangnya. Hati, jantung, pikiran, ruh imata wadah kita bayangkan urung silun. Ada anak-anak yang sekarang tidak ada lagi pendidikan. Bahkan orang yang mengurus pendidikan di Palestina itu berkata, "Hana le pendidikan untuk tahun ini." Kenapa? Anak-anak yang belajar di sekolah semuanya sudah syahid meninggal dunia, sehingga tidak lagi bisa berlangsung pendidikan di tempat tersebut, yaitu di jalur Gaza, Palestina. Yang selanjutnya, bagaimana biadabnya sebuah rumah sakit, yaitu yang sedang diobati manusia, tiba-tiba dibombardir, sehingga hari ini kalau kita lihat informasi yang kita terima, mereka tidur, mereka berobat di lantai-lantai rumah yang masih utuh. 100 lebih orang-orang di dalam rapat PBB yang simpatik kepada Palestina. Cuma 14 negara yang mendukung Israel. Uronyo urung silun. Kita tidak mampu berangkat ke sana untuk kokang senjata melawan mereka. Maka kalau ada harta-harta terbaik, silahkan berikan kontribusi dan investasimu. Nah, dengku sahabat-sahabat zaman yang tidak terlibat dalam perang, tetapi mereka memberikan hartanya. Ada sahabat Nabi yang dijamin surga, Utsman bin Affan. Dalam catatan sejarah, beliau jarang terlibat dalam peperangan bersama Rasulullah. Apa yang beliau lakukan? Menjadi fasilitator untuk Nabi berperang dengan sahabatnya. Beliau menginvestasikan semua hartanya. Sangat dominan perang yang dilakukan oleh Nabi, harta yang diberikan oleh Utsman bin Affan. Sayyidina Umar pernah satu waktu, beliau tahu Nabi akan mengadakan peperangan, diadakan rapat dan disampaikan oleh Nabi gebegah oleh Nabi nyoperle persediaan harta, persediaan bekal untuk kita berperang melawan kafir Quraisy. Sampai berita tersebut kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab gecok harta 50% dari kekayaannya. Beliau bawa ke hadapan Rasulullah. Beliau berkata, "Ya Rasulullah,
Aku akan ikut berperang denganmu, dan ini hartaku 50%. Katakanlah kalau ada kekayaan Umar bin Khattab 100 juta, 50 juta disumbangkan untuk Nabi berperang, ingin menjalankan peperangan, persediaan peperangan. Rasul menerima dengan lapang dada. Umar bin Khattab tidak kembali ke rumahnya. Beliau berdiri di sudut tempat tersebut, melihat siapa sahabat yang akan mampu menyumbangkan hartanya lebih daripada diriku. Dalam bergumam dalam hati Umar bin Khattab. Wadai tengah nedeng-deng Umar bin Khattab, terus sidro sahabat yang tua, sahabat yang diberikan gelar As-Siddiq, yang bernama Abu Bakar. Beliau punya hartanya 100%. Kalau istilah kita, nah harta Abu Bakar 100 juta. Gejak ke Nabi, gejok harta gejuk kepada Nabi. Dilihat oleh Umar bin Khattab, apa yang engkau lakukan wahai Abu Bakar? Wahai Abu Bakar. Dijawab oleh Abu Bakar, kenapa mesti saya takut wahai Umar bin Khattab? Semua hartaku kusumbangkan untuk Rasulullah menjalankan fitrah agama dan berperang melawan Yahudi kafir Quraisy. Kenapa mesti aku takut? Apa yang akan engkau berikan kepada anakmu? Apa yang akan engkau tinggalkan kepada istrimu? Apa jawab Abu Bakar dengan penuh kebijakan? Kalau Nabi bersama kita, Allah pastilah akan melihat kita semua. Apa yang akan diberikan kepada anak-anak kita dan istri kita. Mandum harta lungjuk ke Rasulullah. Hari ini di saku kantong kita ada uang-uang yang lebih. Nah, peng-peng yang lebih tame ronyo orang siklun, mari kita berikan investasi untuk saudara kita yang sangat membutuhkan di sana. Siapa tahu sedekah itu akan berbicara di yaumil qiyamah kelak. Ya Allah, bek nesiksa hamba dronyo. Kenapa? Pernah satu hari di hari Jumat di Masjid Babul Huda Panggui, mereka memberikan investasinya, memberikan hartanya untuk saudara-saudara yang ada di Palestina yang sedang membutuhkan. Hari ini mereka hidup dalam kegelapan. Hari ini mereka hidup dalam perutnya dililit dengan kelaparan. Hari ini mereka hidup tanpa cahaya, tanpa obat dan tanpa air. Siapa tahu harta yang kami berikan ini berfungsi sehingga mereka mampu melanjutkan kehidupannya. Yang sudah meninggal, ya Allah berikan peluang mereka mendapatkan titel syahid. Yang belum meninggal, yang masih punya kekuatan, berikan kekuatan kepada mereka untuk melawan Zionis Israel, menjaga masjid kami, yakni Masjidil Aqsa. Orang-orang yang sedikit pemahamannya, orang-orang yang kurang wawasannya, mereka akan menjauhkan kejadian terhadap Palestina sekarang dari kehidupannya. Maka orang siklun, jangan ada di antara kita orang-orang yang tidak berkatipikan Islam saja simpatik terhadap kemanusiaan yang sudah hilang dari Zionis Israel membombardir Palestina. Semoga kita semua berbarengan dengan investasi harta kita dan ada doa yang kita lantunkan di setiap waktu kepada saudara-saudara kita di Palestina. Sangat banyak kejadian-kejadian yang membuat hati kita miris. Ada anak-anak yang lahirnya 6 Oktober, meninggalnya 12 Oktober, cuma mampu hidup seminggu. Yang berikutnya mereka mengucapkan innalillah dalam dentuman senjata lawan Zionis Israel. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk terus berjuang mempertahankan tanah airnya sekaligus mempertahankan masjid kita. Semoga doa kita hari ini akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Harta yang kita berikan akan sampai kepada saudara-saudara kita. Maka marilah pulang dari sini kalau ada penggalangan dana, kita berikan harta. Karena sejatinya umat muslim itu satu tubuh. Kata Al-Quran, Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu satu tubuh, bersaudara. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Al-Jami' ikhwatun. Semuanya orang-orang yang berkatipikan Islam, baik di Aceh, di luar Aceh, di Indonesia, di luar negeri, semuanya kita bersaudara. Bagaimana kondisi bersaudara? Diibaratkan dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi, kalbunyan, seperti satu bangunan. Satunya hilang, maka bangunan itu tidak akan kokoh dan tidak mampu berdiri tegak. Mudah-mudahan bermanfaat urang syiklun bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Semoga
akan terus kita berpacu untuk mendoakan saudara-saudara kita dan memberikan investasi terbaik, harta terbaik. Semoga mereka akan mampu mempertahankan tempat kita dan mendapatkan titel syuhada husnul khatimah dalam kehidupannya.